لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bicara tentang heterogenitas dan pluralitas, izinkan saya dulu Kang Deddy ingin memberikan catatan kaki. Punten, ini mah bukan respon ya, catatan kaki itu footnote, adanya di bawah. Adanya di bawah. Jadi kembali bahwa persengketaan masalah perbedaan budaya dan agama itu sudah dimulai dalam dunia Islam itu 1200 tahun yang lalu antara ahli sunnah dengan mu'tazilah ya. Jadi sejak dulu sudah mulai mana budaya mana agama ini bingung. Pertama kita melihat Al-Quran sebagai kalam ilahi, sebagai wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi kan kita melihat ketika Al-Quran diturunkan, bahasa Arab masih dalam pertumbuhannya. Hurufnya saja baru ada 15. Di mana gambar jukung itu bisa dibaca ba, bisa dibaca ta, bisa dibaca sa, bisa dibaca na. Nanti orang yang ruku bisa dibaca ja, dibaca ha, bisa dibaca kha. Faqaf juga sama, shin sama. Bayangkan kita dengan ejaan baru saja ketika dihilangkan apostrof di atas e menjadi e, kita sudah bingung pesantren kempek apa kempek. Nah, sedangkan itu 15 huruf bisa mengcover semacam itu. Nah, itu huruf Arab itu kan disempurnakan kemudian oleh orang-orang Arab, oleh cendekiawannya. Nah, kalau itu hasil pemikiran manusia, ini agama atau budaya? Itu satu. Ilmu tajwid juga, saya nggak terlalu yakin Nabi baca Al-Qurannya dengan tajwid yang sekarang berkembang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya kira dinasuratul, saya kira nggak yakin kan yang Nabi bacanya begitu kok. Iya kan? Nah itulah. Jadi disitulah akhirnya menjadi, bahkan ketika Nabi meninggal dunia sendiri, setelah khilafah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang Islam yang hafal Quran banyak yang mati terbunuh dalam pertempuran. Kemudian catatan-catatan Quran masih berserakan di mana-mana, di pelepah korma, di batu, di kulit-kulit kambing dan sebagainya, yang pada rusak dimakan rayap dan sebagainya. Ide Sayyidina Umar kan mengatakan ini Al-Quran bisa hilang kalau begini. Jadi gimana maksudnya? Kita kumpulkan saja, dibukukan. Ditolak oleh Abu Bakar, tidak disuruh oleh Rasulullah. Tetapi karena Sayyidina Umar itu berulang-ulang meyakinkan, akhirnya dia setuju juga, tapi sambil ngosong. Ngosong tuh ya silakan, marah gitu tuh. Setuju sambil cengkel juga gitu. Tapi beda sendirilah, jangan pakai uang kas negara. Untung ada Sayyidina Umar yang dermawan, dibiayai oleh beliau. Nah, setelah dikumpulkan, yang aslinya itu dimusnahkan semuanya. Nah, ini menjadi masalah. Sehingga kita ketika mencari artinya aslinya yang mana, ya manuskrip yang asli tulis pada sahabat awal pertama itu mana, nggak ada, kita nggak ketemukan. Nah, itu persoalannya itu. Kemudian ketika Islam berkembang kemana-mana, kan bangsa-bangsa lain yang mengenal bahasa Arab kan tidak paham. Disitulah mulai ada gerakan penafsiran. Tetapi ketika mereka menafsirkan Al-Quran berbeda-beda, sampai ketika mengkodifikasikan hukum Islam berdasarkan Al-Quran juga hasilnya berbeda-beda. Bahkan di ibadah-ibadah murni seperti wudhu juga ada yang nyenggol di sini bilang batal, ada yang bilang tidak batal, ada yang bilang tergantung, padahal ayatnya sama, aula mastumun nisa.
Imam Syafi'i bilang batal, Imam Maliki bilang tidak batal, Imam Hambali tergantung. Kalau ada syawatnya batal, kalau tidak ada tidak batal. Nah, ketika berbeda pendapat itu kan pikiran manusia. Nah, jadi akhirnya kan timbullah pertanyaan oleh kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis itu. Bung, begini, ini Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Disinilah mulai perpecahan pemahaman budaya dan agama semesta. Jadi sudah 1200 tahun yang lalu. Ya. Dan ketika itu korbannya sampai 10.000 kaum intelektual dibantai pada zaman itu. Ya, kaum Mu'tazilah itu. Jadi kalau andainya kaum Mu'tazilah waktu itu tidak dibantai, mungkin Islam sekarang akan menguasai dunia kok dengan pengetahuan-pengetahuannya. Ya, tapi bagaimana sejarah seperti itu? Nah, sampai para imam-imam sendiri juga ditindas oleh raja-raja yang Sunni itu. Abu Hanifah dipenjara, diracun dalam penjara mati. Ya, kemudian Imam Abu Hanbal juga disiksa sampai lumpuh dia. Hanya Imam Syafi'i yang cerdik. Ketika diinterogasi, ditanya, Imam Syafi'i, menurut kamu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Kalau bilang makhluk, dia mungkin tidak disiksa oleh raja, tapi kan disiksa di akhirat nanti. Kalau bilang bukan makhluk, ya kan, ya mungkin dia disiksa sekarang ini. Jadi dia dengan mengacungkan tangannya sambil menunjuk jari-jarinya, innal Quran, sesungguhnya Al-Quran, sambil memegang jari kelingking. Wa Taurat, jari manis. Wa Zabur, jari tengah. Wal Injil, jari telunjuk. Ini semuanya adalah makhluk. Selamatlah dia kan. Itu salah satu cerita kecerdasan tentang Imam Syafi'i. Jadi fitnahnya luar biasa. Nah, jadi artinya dengan sampai kepada penulisannya juga berbeda-beda penulisan. Makanya ada qiraat Sabah itu beda-beda. Ada wadduha, ada wadduhe, ada maliki, ada maliki. Nah, kemudian para ahli sintaksis sendiri ketika mengurai bahasa Al-Quran itu saya melihat sepertinya ada ketidakjujuran untuk mengatakan apa adanya. Seperti kalimat Allahumma. Nah, ini secara sintaksis. Allahumma itu kata para ahli nahu lah, sintaksis ahli nahu, Allahumma itu asalnya ya Allah. Ya-nya diganti dengan mim lalu ditaruh di akhir menjadi Allahumma. Otak saya nggak menerima bahwa ya diganti dengan mim. Ya, kenapa? Karena Allahumma ini di dalam kitab Tauratnya, kitab-kitab perjanjian lama itu mereka menyebutnya Elohim. Sebelum Islam turun itu mereka memanggil Tuhannya Elohim. Orang Arabnya bilang Allahumma. Apa sih, kenapa sih nggak jujur aja? Ini bahasa yang diadopsi dari apa, dalam bahasa Indonesia mengadopsi bahasa yang namanya adopsi. Unsur sarapan ya. Ya, kata sarapan bahasa asing. Kenapa sih nggak jujur aja bahwa Allahumma asalnya Elohim? Nah itu kan, ya saya mungkin itu nanti kebenarannya kita serahkan kepada Allah semuanya itu. Secara kebetulan, sebab bisa saja terjadi orang Arab bilangnya sukar, artinya gula. Orang Inggrisnya bilang sugar. Orang Perancis bilangnya suker. Orang Spanyol sukarino. Apakah itu serapan? Apakah memang kebetulan? Nah ini nanti proses kita nanti bicarakan dalam perbindahan bahasa dari satu bangsa ke bangsa yang lain dalam kajian komparasi linguistik. Nah kemudian hasil tafsirnya juga sama, bacanya berbeda, hasilnya berbeda. Nah sampai sekarang belum pernah terjadi penyelesaian, belum ada kesepakatan sampai sekarang. Nah itu. Kemudian fikih yang kita orang menganggapnya ini adalah hukum agama. Fikih itu membaca Al-Quran dan membaca Al-Hadis, di mana kondisionalitas satu hukum itu sepertinya dibakukan, harus yang ukuran yang benar itu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
Sehingga ketika bagaimana hukumnya gitar, mereka akan mencari referensinya. Zaman Nabi sudah ada gitar belum? Nggak ada, ya berarti haram. Piano gimana? Belum ada, ya berarti haram. Nah, kalau gendang ada nggak? Oh, gendang ada, berarti boleh kalau gendang mah. Sampai seperti itu. Cebok dipakai tisu boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nabi nggak pernah pakai tisu. Ya pokok belum ada tisu. Jadi pakai apa? Pakai batu. Karena Nabi pakai batu. Nah, ketika pemikiran semacam ini muncul di tengah-tengah kita bahwa Islam yang benar itu Islam yang diamalkan abad ke-7. Sedangkan kakek kita sudah mengecek abad 21, apa tidak tercabik-cabik semacam ini? Ini yang menjadi persoalan. Jadi sehingga ketika mereka menyusun fikih pun masing-masing mazhab berbeda. 4 itu yang besar ya, yang lain puluhan, mungkin ratusan ya para mujtahidin itu. Dan semua hasilnya berbeda-beda. Sampai di bidang zakat saja. Menurut Abu Hanifah, semangka itu tidak wajib zakat. Nah, orang nanam cabai itu tidak wajib zakat. Sedangkan harga cabai 120.000 per kilo, dia menanam cabai 10 hektar, dapat uang 4 miliar. Tapi orang nanam padi yang dapat 25 juta harus bayar zakat. Ini berbeda antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Maliki kenapa mengatakan tidak wajib zakat cabai? Karena dia bukan makanan pokok. Tetapi Imam Abu Hanifah melihat dari sisi keadilan sosial. Jadi dua pandangan berbeda. Imam Syafi'i melihatnya dari strategi keamanan pangan, Imam Abu Hanifah melihatnya dari keadilan sosial. Jadi fikih itu hasil pikiran manusia bukan. Pertanyaannya, kalau hasil pikiran manusia, agama atau budaya? Nah, disinilah makanya Kang Deddy, selagi kita berbicara agama ini pada lingkaran pertama tentang syariat atau fikih, pasti kita bertengkar. Ketika berbicara pada lingkaran yang lebih dalam lagi, akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, juga kita akan bertengkar lagi. Lingkaran yang terdalam yaitu akhlak, juga kita akan bertengkar lagi. Baru kita akan selesai tidak bertengkar ketika kita sudah masuk dalam inti agama, yaitu cinta. Saya kira seperti itu.